Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, dalam salah satu kesempatan Gus Baha pernah mengungkapkan alasan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melantunkan adzan. Bukan tanpa alasan, Gus Baha menjelaskan bahwa hal itu tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW karena beberapa faktor. Selain karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak melantunkan azan, ada juga alasan lainnya. Gus Baha menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa ditiru. Meski kita tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang mengharuskan umat muslim untuk meneladani suri tauladan Rasulullah SAW, namun Gus Baha mengatakan hal itu bukan tanpa alasan, sebab beliau mempunyai penjelasannya. Sebelum ke topik utama, Gus Baha menjelaskan tentang hukum solat berjamaah. Nabi itu tidak bisa ditiru. Jamaah ini perhatikan, berjamaah itu hanya fardu kifayah atau sunnah muakkadah, ucap Gus Baha. Intinya, menurut ulama itu antara hukum jamaah itu sunnah muakkadah atau fardu kifayah tambahnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW untuk azan. Sebab apabila Rasulullah SAW mengumandangkan azan, nanti hukum solat berjamaah menjadi fardu ain. Itu kalau sampai Nabi yang azan, hukum berjamaah jadi fardu ain. Makanya orang mulia itu dilarang azan, karena nanti yang tidak wajib akan menjadi wajib. Makanya Nabi itu dilarang azan oleh Allah. Karena kalau Nabi yang azan berjamaah menjadi fardu ain, masa dipanggil Nabi malah tidur. Nah, kalau yang manggil Bilal tidur saja, lagian cuman Bilal saja. Jangan sampai ulama berpikir seperti itu. Makanya jadi ulama itu tidak perlu gir karena bukan Nabi. Jadi kalau tahu santri tidak datang, terima saja. Jadi orang itu harus sadar diri, pungkas Gus Baha. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.